Kita lanjutkan materi kita tentang aset tetap berujuk. Dalam aset tetap ini, yang kita mau bahas fokus kita adalah perolehan, penyusutan, dan pelaporan. Nah, kita lihat tentang pengertian aset tetap itu. Ya. Jadi, aset tetap ini, kalau di dalam PSAK, itu diatur di dalam PSAK 16 tentang aset tetap, revisi tahun 2007. Ya. Di mana disebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Jadi dia dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap, saudara sekalian, itu memiliki masa manfaat yang cukup panjang, cukup lama. Dan tentu saja aset ini bukan untuk diperjualbelikan ya, dalam kegiatan normal perusahaan. Adapun nanti akan dijual suatu saat, ya itu tidak ada masalah, bisa saja seperti itu. Ya. Kalau seumpama menurut perusahaan sudah tidak memberikan manfaat secara efektif, maka perusahaan bisa saja memutuskan untuk menjual aset tetapnya. Tetapi penjualan itu dilakukan bukan karena kegiatan utama perusahaan, ya. Karena kalau dia menjadi kegiatan utama seumpama menjual aset seperti itu, maka itu bukanlah aset tetap, tapi itu adalah persediaan. Nah, secara umum itu dengan sederhana ya kita bisa memahami ya dengan melihat bagaimana masa manfaatnya ya, bahwa masa manfaat aset tetap itu rata-rata lebih dari setahun. Ya, dan definisi di atas kita bisa pahami seperti itu ya. Yang nomor 2, kemudian digunakan dalam kegiatan perusahaan. Ya, tentu saja untuk kegiatan perusahaan. Bukan digunakan dalam perusahaan lain tentunya ya, kecuali kalau untuk disewakan ya, dirental boleh saja. Kemudian dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Dalam kegiatan normal bukan untuk diperjualbelikan. Dan nilainya cukup besar. Ada aset yang mungkin dikatakan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual, tetapi nilainya apakah besar atau kecil? Ya, contoh saja di kelas kita ini mungkin ada penghapus, ini penghapus whiteboard, ada mungkin di situ ada sapu. Ya. Pertanyaannya, apakah kampus ini mengakui itu sebagai aset tetap atau bukan? Atau aset yang lain? Ya. Kenyataannya, kampus kita mengakui mungkin penghapus ini sebagai perlengkapan, ya, bukan aset tetap. Kenapa tidak dikategorikan itu? Karena nilainya ya cukup kecil, gitu. Memiliki nilai yang kecil ya, sehingga dia tidak dikategorikan sebagai aset tetap ya. Mungkin dia kategorikan sebagai perlengkapan saja ya, namun masa manfaatnya memang ini cukup lama juga sebenarnya ya. Tetapi kalau ada perusahaan yang tetap mengakui sebagai aset tetap yang jumlah kecil, itu ya tidak ada masalah juga sebenarnya kalau kita merujuk pada definisi yang dalam PSAK 16. Ketika dimiliki untuk digunakan ya, dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, kemudian digunakan selama lebih dari 1 periode, ya maka bisa dikategorikan sebagai aset tetap. Tetapi hemat saya ya, kalau jumlahnya kecil-kecil
Ya, kita kembali lagi pada prinsip materialitas maupun prinsip biaya manfaat. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat perolehan. Ya. Ini menyangkut tentang pengakuan, ya, pengakuan sebuah aset tetap. Bagaimana aset tetap itu diakui? Ya. Maka ketentuannya, saudara sekalian, dalam PSAK itu dikatakan bahwa pengakuan awal untuk aset tetap itu, ya, itu dilakukan dengan menggunakan metode biaya perolehan. Ya, untuk pengakuan awalnya. Maka biaya-biaya perolehan ini, ya, akan diperhitungkan sebagai nilai dari aset tetap itu. Berapa biaya yang dikeluarkan, ya, dalam rangka untuk menghadirkan aset tetap itu di perusahaan, maka semua dikategorikan sebagai biayanya, ya, biaya perolehan. Ya. Seumpama, ya, dikatakan bahwa ketika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan, ya, berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, ya. Kemudian biaya perolehan aset itu dapat diukur secara andal. Ya, kalau dapat diestimasi dengan andal, ya, maka itu bisa dikategorikan sebagai, ya, biaya perolehannya. Ya, biaya perolehannya itu banyak, ya, seumpama termasuk di dalamnya ada biaya impor, termasuk kalau ada pajak, ya, pajak pembelian, maka bisa dimasukkan, ya, dan biaya-biaya, semua biaya yang dapat diatribusikan, ya, dia dapat diatribusikan secara langsung, ya, untuk membawa aset tersebut ke perusahaan. Ya, biaya-biaya itu yang dapat diatribusikan, contohnya biaya imbalan kerja. Ya, ada biaya penyiapan lahan untuk pabrik seumpama. Kalau seumpama sebuah tanah kita beli, ya, tanah itu dibeli oleh perusahaan, kemudian tanah itu seumpama masih dalam kondisi apakah ada bekas bangunan di dalam, maka termasuk biaya perolehannya adalah bagaimana meratakan tanah itu sampai dia siap digunakan. Menghancurkan bangunan-bangunan, bekas bangunan yang ada di dalam, meratakan, ya, apalagi tanahnya rawa-rawa, ya, termasuk timbunan-timbunan yang dimasukkan ke dalam, itu kategori adalah biaya perolehan, ya, sampai dia siap digunakan, maka itu adalah biaya-biaya dapat diatribusikan secara langsung, ya, terhadap aset tersebut. Ya. Termasuk biaya perakitan seumpama dan instalasi itu masuk kategori, ya, masuk kalau kita ingin menguji sebuah aset, apalagi apa dalam bentuk mesin, ya, peralatan, ya, kendaraan, biaya, kalau ada biaya pengujian untuk aset itu, maka itu akan dimasukkan, ya, termasuk komisi profesional, ya, kalau ada, ya, itu semua dikategorikan sebagai biaya perolehan, ya. Jadi intinya, saudara sekalian, biaya-biaya yang kita keluarkan dalam rangka untuk memperoleh aset itu, maka itu adalah nilai aset itu. Nilai asetnya seumpama 100 juta, biaya yang lain-lain yang diatribusikan yang seperti yang saya sebutkan tadi sekitar 20 juta, maka berapa nilai aset itu? Nilai aset itu adalah 120 juta. Itulah biaya perolehannya. Ya, jangan mengakui hanya 100 juta saja. Kemudian membebankan seumpama biaya-biaya yang lain yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Nah, itu akan menjadi keliru. Nah, ya. Kemudian kita lihat contoh. Ya, kadang kita membeli sebuah aset, ya. Ya, biasanya contoh dekatnya adalah membeli tanah, ya, dengan gedung, ya. Kita beli gedung, beli perkantoran, beli rumah, kan otomatis kita beli juga tanahnya, gitu.
Mana mungkin kita beli gedungnya saja ya, tanahnya kita tidak beli. Ya, itu kan impossible. Memang bisa diangkat gedungnya. Nah, kalau kondisi seperti itu ya, kadang kita membeli itu langsung sekaligus. Tidak ada pemilahan berapa nilai tanah, berapa nilai gedung. Ya, secara lumsum ya, istilahnya. Anda membeli sebuah rumah dengan nilai 300 juta, ya, kan tidak ada pemilahan di situ. Berapa nilai gedungnya, rumahnya itu berapa nilai tanahnya. Nah, kalau seperti itu, ya kita lihat kasusnya. Contohnya seperti ini. Perusahaan membeli gedung beserta tanah di mana gedung itu berdiri dengan harga 100.000. Kita kecilkan saja nominalnya. Jumlah ini sudah termasuk biaya notaris, biaya balik nama, komisi, dan lain-lain. Ya, berarti 100.000 ini saudara sekalian sudah merupakan harga perolehan. Ya, sudah biaya perolehan ada di dalamnya 100 juta, 100.000 selesai. Nah, 100.000 ini saudara sekalian, berapakah untuk tanah dan berapakah untuk gedungnya? Ya, yang totalnya 100.000 tentunya. Ya, kalau kondisinya seperti ini, maka kita praktis akan menggunakan metode ya, nilai wajar atau harga pasar. Kita harus tahu harga pasarnya berapa, taksiran pasarnya. Ya, tentu harus ada pasar yang aktif. Bagaimana kalau tidak ada pasar yang aktif? Ya, solusi yang terakhir kita bisa menggunakan appraiser, ya, tenaga penilai, tenaga profesional, ya, untuk menilai sebuah aset. Kita contohkan saja dulu ini ya. Anggaplah kemudian berdasarkan taksiran harga pasar yang berlaku, tanah bernilai 20.000 dan gedung ditaksir seharga 60.000. Maka kita akan mengalokasikan ya, secara proporsional. Ini juga bisa dikategorikan sebagai metode proporsional. Ya, harga pasarnya untuk tanah tadi 20.000, gedung 60.000, jumlahnya adalah 80.000. Ya. Nah, kemudian kita alokasikan saudara sekalian 20 per 80. 20 per 80 ya. Dari mana 20.000, 80 itu 80.000. Itu 20.000 dari 80.000 dikali 100.000 sama dengan 25.000. Ya, kemudian untuk gedung 60 per 80 dikali 100.000 sama dengan ya 75.000, jumlahnya 100.000. Berarti alokasinya saudara sekalian, dari 100.000 ini tanah bernilai 25.000, kemudian gedung bernilai 75.000. Ya, selanjutnya kita akan membuatkan jurnal. Ya, silakan ditebak jurnalnya apa, yang didebit apa. Ya, maka pasti yang didebit itu adalah tanah dan gedung, ya, masing-masing 25 dan 75. Ya, yang dikredit apa? Ya, kalau dibayar tunai pada saat itu, maka yang dikredit tentu saja adalah kas, kan seperti itu. Tanah 25.000, gedung 75.000, kas 100.000. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau salah satunya saja yang diketahui? Anggaplah nilai gedung saja yang diketahui. Nilai gedung anggaplah seumpama 70.000 nilai pasarnya. Ya, berarti sisanya adalah tanah. Itu aja kan. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan materi kita. Ya, seumpama dilakukan perolehan dengan angsuran. Ya. Kita mencicil ini ceritanya, tidak mengcash. Ya, bagaimana kalau dilakukan seperti itu? Ya, anggaplah dibeli sebuah tanah ya, dengan harga 50.000. Kemudian jumlah ini akan dibayar dalam 25 kali angsuran
bulanan. Ya, dan terhadap saldo yang belum dibayar, perusahaan dibebani bunga sebesar 12% setahun. Maka ayat jurnal yang perlu kita lakukan pada saat membeli aset ini tentu dengan mendebit tanah 50.000, kemudian pembeliannya karena kredit, kita mengkredit utang angsuran. Ya, utang angsuran sebesar 50.000 juga. Nah, kalau seperti itu pada saat pembayaran dengan angsuran-angsuran dilakukan, ya anggaplah seperti ini. Ya, pada waktu membayar angsuran pertama, jumlah yang harus dibayar itu dihitung dengan ya, angsuran bulanannya tadi ya, tadi kan semua totalnya 50.000, kemudian dibagi dengan 25 ya. Karena di sini katakan jumlah ini akan dibayar dalam 25 kali angsuran. Ya, 25 kali. Berarti setiap bulannya akan dilunasi sebesar 2.000. Ya, plus bunga yang dibebankan. Ya, akan berkurang terus bunganya karena bunga itu seperti yang disampaikan tadi di sini, ya. Bahwa perusahaan dibebani bunga sebesar 12%, ya, untuk ya, jumlah ini akan dibayar 25 kali angsuran bulanan dan terhadap saldo yang belum dibayar, perusahaan dibebani bunga sebesar 12% setahun. Berarti saldonya yang kita belum lunasi itu yang akan dibebani bunga. Berarti bunganya akan berkurang terus. Ya, bunga selama sebulan untuk saldo yang belum dibayar kalau demikian adalah 1/12, 1 bulan dari 12 bulan, ya maksudnya kan untuk persen. Kita membebankan persen ini hanya sebulan saja, yang 12% itu, karena 12% itu adalah bunga setahun. Ya, jadi 1/12 dikali 12% dikali 50.000 sama dengan 500, itulah beban bunga. Ya, nah total yang akan dibayar setiap bulannya untuk bulan yang pertama, ya, jumlah yang harus dibayar adalah 2.500 rupiah. Ya, dengan demikian maka head jurnal yang harus dibuat ya, dengan mendebit utang angsuran 2.000, beban bunga 500, ya, kemudian mengkredit kas 2.500. Ya, bulan pertama berarti kalau bulan kedua kan utangnya yang sudah dilunasi sebesar 2.000, berarti sisa utang adalah 48.000. Nah, angsuran kedua pokoknya tadi 2.000 lagi yang akan kita bayar. Kemudian pembebanan bunga itu akan dibebankan terhadap 48.000 saja. Kenapa 48.000? Karena sudah dilunasi yang 2.000 tadi, ya. Dikatakan bahwa bunga akan dibebani pada setiap ya saldo bunga yang belum dibayar, dan yang belum dibayar sisa 48. Jadi 1/12 dikali 12% dikali 48.000 sama dengan 460. Ya, sama jumlahnya tadi, mendebit utang angsuran 2.000, beban bunga 480, ya, kas 2.480. Ya, sekira itu ya saudara sekalian untuk utang angsuran. Sekarang kita membahas tentang penyusutan, yakni ya bagaimana dengan metode penyusutan. Ya, sebagaimana dalam PSAK 16 itu disebutkan bahwa suatu entitas itu harus mereview ya, nilai sisa atau residu setiap aset tetap minimum setiap akhir tahun buku. Dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut harus diperlakukan ya menurut PSAK 25 sebagai perubahan estimasi ya, yang diterapkan secara prospektif. Nah, saudara sekalian, kita pahami bersama bahwa setiap aset tetap ya pasti mengalami penyusutan. Ya,
penyusutan ini karena masalah waktu atau karena penggunaan. Ya, sehingga manfaat ekonomisnya pun itu dianggap mengalami penurunan. Ya, namun kenyataannya juga bahwa aset-aset tertentu bahkan memiliki nilai wajar yang lebih tinggi setiap tahun. Ya, seperti tanah mungkin, ya, tidak pernah menyusut tapi nilainya selalu naik. Ya, bahkan gedung-gedung juga ada yang seperti itu. Nah, dengan demikian maka tetap akan dilakukan penyesuaian, ya, melalui depresiasi, ya, termasuk melakukan proses revaluasi untuk aset tetap. Nah, untuk kesempatan ini kita hanya akan membahas bagaimana metode penyusutan, ya. Misalnya revaluasi ataupun akumulasi penurunan nilainya, ya, pada kesempatan lain kita akan bahas. Nah, dalam penyusutan ini, ya, ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Yang pertama nilai aset tetap, ya, yang digunakan dalam perhitungan penyusutan itu. Kemudian taksiran manfaat ekonomisnya. Kita akan mengestimasi kira-kira aset tetap tersebut berapa lama, ya, masa manfaatnya yang bisa dinikmati oleh perusahaan. Yang selanjutnya, kita akan melihat dasar penyusutan itu bisa dalam bentuk harga perolehan atau nilai buku. Kemudian ada nilai sisa. Ya, nilai sisa ini adalah taksiran harga aset tetap pada akhir masa manfaat. Ya, seumpama kita mengestimasikan 10 tahun, ya, dan setelah 10 tahun bisa jadi aset tersebut masih memiliki nilai manfaat. Ya, itu yang dimaksud, ya, dengan nilai residu. Kemudian nilai yang dapat disusutkan adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Ya, jika kita sudah memproyeksikan bahwa ada nilai sisa, maka nilai sisa tersebut kita tidak susutkan, ya. Tapi yang disusutkan hanya berapa biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan nilai sisa. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, kita lihat rumus dari penyusutan, ya, atau depresiasi. Beban penyusutan, ya, sama dengan tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Nah, tarif penyusutan maupun dasar penyusutan inilah yang akan berbeda-beda tiap metode-metode, ya, metode penyusutan, metode depresiasi yang akan kita bahas, ya. Ada metode garis lurus atau straight line, saldo menurun, declining balance. Kemudian jumlah angka tahun, ya, sum of the years digit. Unit produksi atau unit of production. Keempat inilah metode penyusutan yang kita mau bahas, ya, yang umum yang disyaratkan di dalam PSAK, ya. Metode garis lurus, metode saldo menurun, ya, termasuk metode unit produksi. Ya, jadi keempat-empatnya ini akan membedakan di tarif penyusutan dan dasar penyusutannya. Kita lihat yang pertama metode garis lurus. Dalam metode garis lurus ini kita melihat dasar penyusutannya tadi, ya. Itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Ya, bagaimana dengan tarif penyusutan? Ya, tarif penyusutannya, ya, bisa sebenarnya langsung dihitung sebagai 100%. Ya, 100% ini kemudian dibagi dengan berapa nilai manfaat dari aset tersebut. Ya, kalau seumpama nilai manfaatnya 5 tahun, maka 100% dibagi 5, ya, berarti 20%. Sisa 20%-nya ini akan dikalikan dengan berapa
harga perolehannya dikurangi dengan nilai sisa, maka itulah hasilnya. Ya, atau bisa juga kita langsung membagi, apalagi kalau tidak ada taksiran nilai sisa. Jadi kita langsung membagi saja berapa biaya perolehan dari sebuah aset tetap, langsung dibagi dengan ya berapa ya masa manfaatnya. Kalau masa manfaatnya 5 tahun berarti langsung dibagi 5. Ya, kalau kita memiliki nilai sisa berarti biaya perolehan ini dikurangi dulu nilai sisa baru dibagi langsung, ya dibagi 5. Ya, seperti itu sederhananya kalau metode garis lurus. Nah, kita contohkan. Anggaplah bahwa pada tanggal 2 Januari 2000A dibeli sebuah kendaraan dengan harga 12.500. Itu sudah termasuk biaya balik nama dan lain-lain. Nilai sisa diperkirakan sebesar 1.550. Jadi nilai sisanya 1.550, umur kendaraan diperkirakan 5 tahun. Masa manfaatnya ya 5 tahun. Sehingga kalau kita menggunakan rumus yang tadi, ya, beban penyusutan sama dengan 20%. Ya, 20% dari mana? Yang tadi itu ya, karena ini 5 tahun ya, seperti contoh tadi ya. Berarti 100% dibagi 5 ya, sama dengan 20%. Dikalikan dengan ya biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Biaya perolehannya 12.500, nilai sisa 1.550. Ya, hasilnya adalah 2.190. Ya. Metode garis lurus ini itu berarti bahwa setiap tahun penyusutannya sama. Ya, tidak berbeda. Kalau tahun ini kita menghitung 2.990, maka tahun depan atau 5 tahun ke depan juga sebesar 2.190, tidak berubah. Itulah ciri khas dari metode garis lurus. Ya, jadi lurus, tetap fix penyusutannya ya, dari tahun ke tahun. Ya, dari perhitungan ini kita akan membuat jurnal beban penyusutan 2.190 debit ya, kemudian kredit akumulasi penyusutan 2.190. Nah, kalau kita buat dalam bentuk tabel penyusutan ya sampai 5 tahun akan nampak seperti ini. Ya. Ini adalah penyusutan yang terjadi. Harga perolehannya 12.500, ya beban penyusutannya tetap ini ya. Ya, sehingga di tahun kelima saudara sekalian nilai buku ya, atau nilai tercatat dari sebuah aset tersebut ya sama dengan nilai sisa 1.550, karena tadi sudah ditentukan ya yang disusutkan hanya biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Selisih itulah yang disusutkan. Berarti tahun buku ya, nilai buku atau nilai tercatat di akhir tahun sebesar nilai sisanya. Inilah taksiran nilai sisanya 1.550. Dan ketika itu bisa dilakukan pelepasan ya dengan cara dijual. Ya, apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian dari penjualan, maka tergantung dari nilai buku itu pada saat penjualan. Kalau nilai penjualan lebih tinggi daripada nilai buku, maka keuntungan, ya sebaliknya kerugian. Kita akan bahas lain kali itu ya. Berikutnya, metode saldo menurun. Dalam metode saldo menurun, diasumsikan pembebanan yang makin menurun ya, didasarkan pada anggapan bahwa aset tersebut semakin lama semakin usang ya, semakin tua, maka pasti manfaatnya pun akan semakin menurun ya. Oleh karena itu maka kita juga mengasumsikan metode penyusutan dalam saldo menurun ini adalah berangkat dari asumsi ya, dia menurun karena usianya, karena berlalunya waktu. Dasar penyusutannya kita melihat langsung nilai buku awal periode.
Ya, itu nilai buku awal periode. Setelah periode kedua berarti nilai buku di periode kedua, ketiga, keempat, ya, dan kelima. Nilai buku itu ya selalu kita menghitung harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, itu adalah nilai buku atau nilai tercatat. Kalau awal periode memang harga perolehannya sama. Ya, jadi kita langsung kalau tarif penyusutannya itu kita anggap di sini adalah 40%, ya. Dari mana 40%? Ini adalah 2 kali lipat dari tarif penyusutan metode garis lurus. Jadi kalau dalam metode garis lurus 100% dibagi dengan masa manfaat, ya. Kalau contoh yang tadi 100% dibagi 5. Tetapi untuk kasus kita ini berarti 200% dibagi 5. Ya, berarti 40%, ya, dari situ, ya, dapatnya. Jangan dihafal, ya, kemudian bilang kalau tarif penyusutan untuk saldo menurun berarti 40%. Ya, tergantung dari masa manfaatnya. Ya, kalau seumpama 10 tahun, ya dibagi 10 tahun. Berarti 200% dikali 10. Ya. Jadi 20% malahan, ya. Nah, dalam penyusutan ini kita asumsikan ini tadi 40%, maka akan dikalikan dengan kalau awal periode berarti nilai bukunya sebesar biaya perolehannya. Berarti langsung dikali dengan biaya perolehan, ya, karena akumulasi penyusutan tahun awal pasti sama dengan 0, ya kan? Nah, setelah itu kita kalikan dan kita dapatkan. Kalau contoh yang ini ya berarti 40% dikali 12.500, ya, sama dengan 5.000. Ya, jadi penyusutannya pasti akan semakin menurun, ya. Tahun kedua berubah, ya, berbeda dengan metode garis lurus tadi yang sama dari tahun ke tahun. Jadi jurnal untuk tahun pertama beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 5.000. Pada akhir tahun kedua maka beban penyusutannya dihitung. Sekarang akumulasi penyusutan sudah ada 5.000. Ya, 5.000. Ingat itu, ya. Kalau kita posting ini kan ke buku besarnya maka akumulasi penyusutan bersaldo kredit 5.000. Kemudian kita akan menggunakan untuk menghitung penyusutan tahun berikutnya, ya, tahun kedua. Ya, tetap tadi tarifnya sama dengan 40%, kita akan mengalihkan dengan beban harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, 12.500 dikurangi dengan 5.000. Ya. Seperti ini. Maka kita akan memperoleh beban penyusutannya sebesar 3.000. Jurnalnya, ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 3.000. Nah, dalam posisi ini di tahun ketiga kita akan melakukan perhitungan yang sama, tapi hasilnya pasti berbeda lagi, ya, karena akumulasi penyusutan sekarang bukan lagi 5.000. Ya. Akumulasi penyusutan ini yang bersaldo kredit, saudara sekalian, Anda posting ke buku besar, sebelah kredit juga. Berarti sekarang berapa jumlahnya akumulasi penyusutan? Akumulasi penyusutan tadi jurnal yang pertama 5.000, jurnal yang kedua 3.000, berarti menjadi 8.000. Ya, berarti untuk tahun ketiga 40% dikali 12.500 dikurang 8.000. Hasilnya itulah beban penyusutan. Ya. Secara keseluruhan kita akan lihat, ya, kita hitung seterusnya sampai tahun kelima. Ya, demikian seterusnya, ya. Tadi kali 8.000 dikurang 8.000 tadi, ya. Ya. Nah, sama dengan 1.800 beban penyusutannya. Tahun ketiga. Ya, tahun keempat juga begitu, akumulasi lagi. Berarti 1.500 ditambah 8.000 lagi kan, berarti 9.800, ya. Maka 12.500 dikurangi dengan 9.800, ya, kita dapat lagi hasil 1.080 beban penyusutan. Nah, untuk tahun kelima, saudara sekalian, karena kita sudah menentukan tadi nilai sisanya
Ya, nilai sisa sama dengan 1.500. Maka nilai buku harus sama dengan 1.500. Kalau kita menghitung dengan menggunakan metode penyusutan yang tadi rumus itu, ya, dengan mengalihkan antara 40% dikali dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, maka hasilnya pasti akan lebih kecil atau bisa juga lebih besar. Oleh karena itu, di tahun kelima ini kita tidak menggunakan lagi rumus itu. Ya, tidak usah lagi menggunakan rumus itu. Tapi kita langsung menghitung saja. Berapa ya selisih antara 1.620 ini, ya, 1.620 dengan 1.550. Itu saja. Ya. Jadi kita kurangkan ini, 1.620 dikurang 1.550, hasilnya sama dengan 70. Ya, ini 70. Jadi tidak usah lagi menggunakan rumus yang tadi karena harus sama dengan 1.550. Kalau Anda menggunakan rumus yang tadi, hasilnya pasti tidak sama dengan 1.550. Sementara sudah ditentukan taksiran masa nilai sisanya adalah 1.550. Nah, setelah itu baru kita tambahkan ya 10.880 ditambah dengan 70, hasilnya adalah 10.950. Ya. Jadi hasilnya juga kalau dikurangkan ini ya dengan 10.000 sama dengan 1.550. Ya. Jadi itu ya contohnya. Saya harap saudara bisa memahami. Kita lanjutkan metode jumlah angka tahun. Dalam metode jumlah angka tahun ini sebenarnya dia juga adalah metode saldo menurun ya. Cuman asumsinya dia berbeda. Ya. Penyusutan itu terjadi berdasarkan suatu bilangan pecahan yang makin lama makin kecil. Ya, pembilang dalam pecahan adalah angka-angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap. Jadi diasumsikan bahwa 5 tahun tadi kan, kalau 5 tahun berarti ada tahun 1, ada tahun 2, ada tahun 3, tahun 4, dan tahun 5. Ini kita jumlahkan ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Ya, berarti kalau 10 tahun ya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan bla 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 sampai ditambah 10. Ya, itu hasilnya. Ya, untuk tarif penyusutan. Berarti ya 15. Kalau 6 tahun berarti tambah lagi 6 di sini, tambah 6. Ya, kalau 3 tahun saja berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Itu saja. Kemudian beban tarif penyusunannya ya, tarif penyusunannya kita hitung mulai dari belakang, tahun kelima. Ya, 5 ini adalah tahun kelima. Kita susunkan turun ya, bertahun kedua 4 per 15, tahun ketiga 3 per 15. Ya, tahun keempat 2 per 15, tahun kelima 1/15. Ya. Oke. Kemudian dasar penyusunan itu adalah biaya perolehan atau harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Kalau contoh ini ya 5 per 15 dikali 12.500 kurang 1.550 sama dengan 3.650. Itu tahun pertama. Ya, 5 per 15. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Hasilnya ya saya harap semua bisa mengerti ya cara hitungnya dengan melihat ini tadi ya. Dari tahun kedua saudara sekalian. Tahun kedua berarti 4 per 15 dikali ini dasar penyusutan
ya. Kemudian tahun ketiga 3/15, keempat 2/15, kelima 1/15. Hasilnya seperti ini didapatkan. Ya, sama juga ini. Kalau memang tidak sama, maka kurangkan saja ini, saudara sekalian, nilai buku tahun keempat dengan nilai sisa ya untuk tahun kelima. Nilai buku itu sama dengan nilai sisa untuk tahun kelima. Ya, kalau ini ada selisih, maka kurangkan ini hasilnya 730 ya. Kemudian tambahkan 730 dengan 10.220 akumulasi penyusutan tahun keempat. Ya, hasilnya itulah akumulasi penyusutan tahun kelima. 12.500 dikurang 1090 pasti sama dengan 1.555. Ya, ini kalau normal ya, untuk asumsi bahwa tahun penyusutan aset tetap tersebut itu dimulai di Januari ya. Kalau kita mengasumsikan menggunakan tahun kalender. Ya, Januari kemudian berarti kita susutkan di Desember. Ya. Kita hitung penyusutan di Desember, berarti itu genap 1 tahun. Ya, namun kenyataannya bahwa sering kita membeli aset tetap bukan di awal tahun, bisa jadi di pertengahan tahun. Kalau pertengahan tahun terjadi seperti itu, ya anggaplah mungkin kita beli di Mei, mungkin di Juni, bisa jadi di Agustus. Ya, penyusutan itu kita akan hitung tentunya. Kalau sampai di Agustus, maka yang kita hitung di 31 Desember hanya penyusutan di Agustus saja. Mulai dari Agustus, ya. Bukan dari Januari tentunya. Nah, maka kita tetap menggunakan tarif tadi untuk Agustus sampai dengan Desember, ya. 5 tahun ya. Dari Agustus sampai Desember, maka kita akan menghitung itu penyusutan sebesar 5 tahun. Maka kita tetap akan menggunakan tarif ya. Kalau seumpama 5 tahun ya 5/15 juga tadi. Ya. Tapi di tahun berikutnya, maka ada 2 lagi penyusutan, 2 tarif penyusutan digunakan di tahun berikutnya. Ya, tarif 5/15 dan tarif 4/15 kita akan gunakan. 5/15 ini kita gunakan untuk penyusutan ya dari Januari sampai dengan Agustus. Kemudian baru yang Agustus lagi sampai dengan Desember menggunakan tarif yang terjadi dalam tahun itu ya, yaitu 4/15 ya untuk tahun kedua. Ya, jelasnya kita lihat seperti ini. Kita contohkan. Anggaplah bahwa kendaraan dalam contoh di atas tadi ya. Anggaplah ada kendaraan ya, dibeli pada tanggal 1 April 2000. Ya, jadi ini bulan April dibeli, bukan Januari. Maka dalam tahun ini penyusutan tidak sama dengan tahun buku. Ya, tahun penyusutan tidak sama dengan tahun buku. Tahun bukunya adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Sementara penyusutannya 1 April sampai dengan 31 Desember. Masa penyusutan tahunan dimulai dari tanggal 1 April 2000A, sedangkan tahun buku dimulai 1 Januari 2000A. Ya. Maka tarif untuk masa penyusutan pertama misalnya berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret 2000B. Ya. Kalau kita hitung 1 tahun itu tarif penyusutannya. Ya, berarti sebenarnya 5/15 itu digunakan untuk 1 April sampai 31 Maret kan. Namun kan perhitungannya di 31 Desember. Ya, berarti kita cut sampai 31 Desember dulu. Berarti kita akan menghitung 5/15 ini dari 1 April sampai dengan 31 Desember. Ya, nanti di tahun 2000B, di 31 Desember 2000B, maka kita akan menggunakan lagi tarif 5/15 ini, yang sisanya tadi. Ya, Januari sampai Maret. Ya, Januari sampai Maret. Atau 3 bulan lamanya kan. Mas kita masih menggunakan tarif 5/15. Ya. Jadi di tahun kedua ada 2 tarif penyusutan yang akan kita gunakan. Ya. Karena untuk tahun kedua kita hitung juga masuk tarif kedua 4/15. Ya, dari
1 April sampai dengan 31 Desember 2000B. Di situ berlaku 4/15. Demikian seterusnya berlaku sampai di tahun kelima. Ya, jadi masa penyusutan dengan tarif 5/15 baru berlaku 9 bulan sehingga beban penyusutan untuk tahun 2000A dihitung sebagai berikut. Ya, ini yang di atas ya, beban penyusutan. Ini tarif untuk tarif pertama 31 Desember kita hitung seperti ini, 9/12 ya, 1 April sampai 31 Desember 9 bulan. 9/12 artinya 9 bulan dari 12 bulan. Ya. 9/12 dikali ini tarifnya tadi 5/15. Ya. 5/15 dikali 12.500 dikurang nilai sisa ya 1.550. Hasilnya adalah 2.737,5. Kemudian untuk tahun buku 2000B, ya disinilah tadi berlaku saudara sekalian. Perhatikan angka 1, 2 ya di bawah. Ya, masa penyusutan ini sudah masuk tahun B ya. Saya tahun A. 2000A tadi selesai, kita masuk tahun 2000B. Kita masih menghitung tadi tarif ya, yang 5/15 karena masih ada sisanya memang selama setahun. Tadi hanya 9 bulan, ya, sisanya 3 bulan. Ya, 3 bulan itu dari bulan Januari sampai dengan Maret. Ya, berarti 3/12. 3/12 dikali 5/15, ya, dikali 10.950. Ya, 10.950 adalah 12.500 dikurangi 1.550. Ya, hasilnya adalah 912,5. Ya, ini di tahun 2000B semua ini ya. Kemudian penyusutan kedua menggunakan tarif kedua. Ya, di sini baru masuk lagi tarif kedua 4/15. Ya, tahun kedua kan berarti kita sudah menggunakan tarif yang keempat. 4/15 ya 9/12 ini cuman 9 bulan juga ya 1 April sampai 12 Desember 2000B dikali 4/15 dikali 10.950 sama dengan 2.190, berarti total penyusutan di tahun 2000B adalah 3.102,5. Ya, di tahun ketiga juga seperti itu. Di tahun ketiga kita akan menghitung yang pertama 3/12 dikali dengan 4/15 dikali 10.950. Kemudian yang kedua kita akan menghitung 9/12 dikali 3/15. Ya, dikali 10.950 dan seterusnya sampai tahun kelima. Ya. Nah, sekarang kita membahas metode unit produksi. Dalam metode unit produksi ini, ya, taksiran manfaat itu dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Asumsi penyusutan terjadi karena penggunaan. Ya, ini biasa digunakan untuk mesin-mesin. Ya, seberapa banyak hasil yang telah dihasilkan oleh mesin tersebut. Ya, sehingga kita akan menaksirkan ya kira-kira berapa banyak ya waktu ya yang bisa berapa banyak kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dari mesin ini. Ya, penyusutannya itu menggunakan unit produksi, jam pemakaiannya, ya, juga menyusut karena pemakaian kendaraan juga sebenarnya bisa seperti itu dengan asumsi memang digunakan secara intens. Ya, kemudian kilometer pemakaian itu kendaraan kan unit-unit kegiatan yang lain. Langsung saja kita lihat contoh. Ya, pada tanggal 2 Januari 2000A, suatu mesin dibeli dengan harga 55.000. Mesin itu diperkirakan mempunyai nilai sisa sebesar 5.000. Ya.
Selama masih dapat digunakan, mesin tersebut diperkirakan dapat menghasilkan 1000 unit barang. Ya. Jadi ini adalah estimasinya, hasilnya. Selama dia akan digunakan itu bisa menghasilkan 1 juta unit barang. Ya. Kemudian dalam tahun 2000A diproduksi. Ya. Anggaplah di tahun 2000A ini barang yang diproduksi adalah 245.000 unit. 245.000 dari kapasitas secara keseluruhan adalah 1 juta. Maka beban penyusutannya untuk tahun 2000A ya, kita hitung tarif penyusutan dulu ya. Tarif penyusutannya rumusnya menggunakan ya seperti ini, produksi aktual ya. Kalau tadi contohnya produksi aktualnya itu adalah 245.000, kemudian dibagi dengan kapasitas produksi. Kapasitas produksinya tadi adalah 1 juta dikali 100% ya, sama dengan 24,5%. Itulah tarif penyusutannya untuk tahun pertama, karena akan beda-beda saudara sekalian. Tahun kedua berapa? Ya tergantung berapa produksi aktualnya. Bisa jadi produksi aktual itu lebih besar, bisa lebih kecil. Kalau seumpama lebih besar mungkin 300.000, ya berarti 300.000 dibagi dengan 1 juta dikali 100%. Kalau seumpama lebih kecil mungkin 200 saja, 200.000, berarti 200.000 dibagi 1 juta dikali 100%. Itulah hasilnya untuk tarif penyusutan, belum beban penyusutan ya. Ya, dasar penyusutannya tetap biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Ya, tadi dari contoh soal diasumsikan bahwa biaya perolehannya adalah 55.000, kemudian nilai sisa 5.000. Ya, berarti 55.000 dikurang 5.000. Ya, dikali 24,5%, kita peroleh angka 12.250. Untuk tahun pertama, tahun kedua tergantung produksi aktual. Ya, saya kira bisa dipaham ya. Kemudian kita melihat sekarang penilaian dan pelaporannya. Ini adalah contoh potongan dari laporan posisi keuangan atau neraca untuk aset tetap. Ya, dalam posisi aset tetap tentu dia masuk dalam kelompok aset. Ya, sekarang kan aset dibagi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Ya. Aset tidak lancar bukan cuma aset tetap saja, masih banyak aset yang lain ya. Ada yang mirip aset tetap, namanya properti investasi. Ya, sangat mirip dengan aset tetap. Kita bahas lain kali ya kalau masalah itu. Nah, contoh penyajiannya ya seperti yang saudara lihat, aset tetap. Ini ada peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, gedung, tanah, anggaplah itu. Totalnya berapa, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ini kalau kita mau menggabungkan semua. Akumulasi penyusutannya 52.500, maka selisihnya itulah total aset neto. 177.500. Tapi kalau kita mau memilah masing-masing berapa nilai buku atau nilai aset neto, nilai aset tetap netonya masing-masing, peralatan kantor berapa, peralatan toko berapa, kendaraan berapa, gedung berapa, ya. Maka kita bisa pisah-pisah juga, ya seperti ini. Ya. Peralatan kantor 30.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor 12.000, berarti nilai aset tetap netonya adalah 18.000. Ya, seterusnya seperti itu. Ya. Saya pikir cukup sekian saudara sekalian. Ya. Dan semoga saudara bisa mengambil manfaat ya dari materi ini. Selanjutnya kita bisa berdiskusi. Ya.